Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmin amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja, puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan daring. Sholawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada penjunjung alam yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Najwa Sania dan rekan saya yang bernama Heran Jafar. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, langsung saja ke video selanjutnya yang akan dibawakan langsung oleh saudara Heran Jafar. Kepada saudara Heran Jafar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Najwa Hasania. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, pengertian istimbat. Secara etimologis, kata istimbat berasal dari kata benda an-nabat, bentuk masdar dari nabata yanbutu nabtan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Menurut Haytham Hilal, kata istimbat berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata istimbat digunakan dalam arti al-istikhraj, mengeluarkan, yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Secara terminologis, kata istimbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas, Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan daya nalar atau kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. B. Metode-metode istimbat. Seperti yang kita tahu di atas adalah pengertian dari istimbat. Berikut akan saya uraikan 3 metode-metode istimbat. Yang pertama, metode bayani. Metode ijtihad bayani adalah suatu cara istimbat atau penggalian dan penetapan hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah lugawiyah atau makna lafaz. Metode ini membicarakan cara pemahaman suatu nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah dari berbagai aspek yang mencakup makna lafaz sesuai bentuk am, umum, khos khusus, mutlak tak terbatas, muqayyad terbatas, amar perintah, nahi larangan, kemudian serta lafaz mustarok bermakna ganda. 2. Metode qiyasi. Metode ijtihad qiyasi adalah suatu cara istimbat hukum dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya melalui nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya. Dalam pelaksanaannya, metode ini membutuhkan terpenuhinya 4 unsur, yaitu kejadian yang sudah ada nasnya, 2. Kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya, 3. Sifat-sifat khusus yang mendasari belum ada ketetapan hukumnya, dan yang keempat dan hukum yang diletakkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada nasnya atau hukum al-asl. Kemudian yang ketiga, metode istislahi. Metode ijtihad istislahi adalah cara istimbat hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut, dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan muqasid asy-syariah atau tujuan pokok syariat Islam yang mencakup 3 kategori kebutuhan, yaitu dururiyat atau pokok, hajiyat atau penting, dan tahsiniyat atau penunjang. Kemudian untuk melaksanakan metode ijtihad istislahi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, maslahat atau bersifat pasti dan bukan stereotipe. Yang kedua, kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak dan bukan pribadi atau golongan tertentu saja.
Dan yang ketiga, tidak berujung pada terbaikannya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian C, metode pengistimbatan hukum. Pengistimbatan hukum harus dilandasi pengetahuan tentang kaidah-kaidah bahasa, maksud-maksud tasyri' secara menyeluruh, cara menuntaskan dalil yang nampaknya bertentangan dan sebagainya. Pengistimbatan hukumnya mempunyai metode dan cara tersendiri. Tidak serta-merta setiap muslim mampu melakukan istinbat hukum tanpa mengetahui pengetahuannya tentangnya. Dalam melakukan istinbat ada 3 hal yang penting harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mengetahui kaidah-kaidah usuliyah atau pokok bahasa. Yang kedua, memahami tujuan umum perundang-undangan atau merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Dan yang ketiga, mengetahui cara menyelesaikan nas-nas yang nampak bertentangan. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dikatakan bahwa Al-Quran yang bersifat qat'i, al-wurud atau periwayatannya meyakinkan, dan dari segi penunjukannya Al-Quran kadang-kadang qat'i, al-dilalat atau pasti, dan kadang-kadang zoni, al-dilalat, tidak pasti atau samar. Maka Dewan Hisbah menentukan manhaj dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum mempunyai dasar utama adalah Al-Quran dan hadis sahih. Sedangkan metode istinbat hukumnya terdiri dari 6. Yang pertama, kaidah usuliyah atau kaidah bahasa yang meliputi pembagian lafaz dan segi makna, segi kesamaran dan segi cara memahami makna. Yang kedua, cara menyelesaikan nas yang nampak bertentangan. Yang ketiga sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat. Yang keempat, prinsip-prinsip dalam beristidlal dengan Al-Quran. Yang kelima, prinsip-prinsip beristidlal dengan hadis. Masalah-masalah yang tidak ditetapkan ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis diselesaikan dengan cara ijtihad jama'i atau kolektif dengan rumusannya. Pertama, tidak menerima ijma' secara mutlak dalam bidang ibadah kecuali ijma' sahabat. Yang kedua, tidak menerima qiyas dalam ibadah madha, sedang dalam masalah ibadah ghair madha qiyas dapat diterima selama memenuhi persyaratan qiyas. Yang ketiga, apabila terjadi pertentangan dalil ta'arud al-abilat, langkah yang akan ditempuh adalah menggabungkan thariqat al-jama'i selama memungkinkan, mencari dalil yang lebih kuat atau thariqat al-tarjih, dan melakukan penghapusan apabila yang awal dan akhir dalil dapat diketahui. Yang keempat, dalam berijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih sebagaimana lazimnya para fuqaha. Yang kelima, Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab atau aliran, tetapi pendapat imam mazhab menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sepanjang sejalan dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kesimpulan, dalam kesejarahannya sebagai organisasi keagamaan Persis tidak beda dengan organisasi lainnya yang dicap untuk melakukan pembaharuan. Munculnya Persis sebagai jawaban dari tuntutan pembaharuan yang terus digelindingi oleh para pemikir Islam saat itu, dan adanya situasi masyarakat yang sudah terjebak dengan tahayyul, bid'ah, dan kufarot. Pasang surut dalam perjuangannya juga dialami Persis sampai saat ini. Persis sebagai organisasi Islam masih tetap eksis baik dalam wadah sebuah perkumpulan ataupun aksi-aksi yang masih terus dilakukannya sebagai bentuk Dewan Hisbah untuk menangani persoalan-persoalan hukum agama yang terjadi di masyarakat karena kondisi menghendaki, dan menganalisis hukum dari persoalan yang terjadi karena kaidah ini merupakan satu langkah dalam mengistimbatkan hukum Islam. Penggunaan kaidah-kaidah faqihiyah oleh Dewan Hisbah ini dalam memutuskan perkara hukumnya dapat dilihat dari beberapa keputusan hukum yang telah dikeluarkannya. Baik kapasitasnya itu kaidah faqihiyah sebagai dalil, menjadi dalil pelengkap dari dalil yang lain, ataupun digunakan sebagai dalil mandiri.